Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk kali ini kita konsepnya adalah konsep energi ya teman-teman. Yang harus kamu tahu, kalau misalnya sudah tahu, tentunya tidak hanya tahu saja, tapi juga harus dibenahi, diperbaiki. Supaya apa? Supaya apa-apa lancar. Kita akan bicara dari masalah konsep cinta terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang perlu kamu tahu, kita akan buka di sini. Perkenalkan, sebelum aku buka satu kartu ini, namaku adalah Mela Morgan dan kalian di sini yang baru-baru harap manggil aku Mela aja, ya. Gak usah sungkan manggil KI, panggil aja Mela. Aku rasa kita seumuran, mungkin aku lebih muda. Oke, teman-teman, di sini ada kartu Seven Chakra, Archangel Uriel. Aku melihat dalam cinta. Dalam cinta, konsepnya kamu itu adalah seseorang yang mengedepankan apa yang dipikirkan dahulu. Sifatnya adalah berpikir dahulu, baru merasakan emosinya, gitu, ya. Dan ini sebetulnya konsep untuk memahami cinta. Memang tidak bisa terpatok dari apa yang kita pikir dulu, tetapi kita harus bisa merasakan sebetulnya emosinya dulu kita ngerasain. Apakah dengan dia memang dia yang terbaik? Apakah memang ini yang aku butuhkan? Kadang-kadang begini ya teman-teman, ketika cakra mahkota kamu aktif, memang kamu punya sense and sensibility kepada seseorang. Tetapi kadang-kadang itu juga membuat kamu kabur. Kenapa kaburnya? Bisa aja orang itu datang di saat memang lagi tepat. Dikala kamu butuh kasih sayang, dikala kamu butuh cinta, dikala kamu butuh namanya pengen dipeluk, ya kan? Orang ini datang dengan, ya kalau kita pertama semuanya pasti everything was fine. Semuanya tuh baik-baik saja. Di situ kamu mengcapture. Kamu ibaratnya kayak, oh ya, dia nih surgaku. Dia nih surga kecilku. Karena kamu feel, karena kamu butuh. Seiring berjalan, hubungan kalian ternyata banyak perbedaan. Tetapi karena kamu sudah pernah mengcapture memori di awal-awal itu, maka ini bisa mengakibatkan namanya kecanduan. Konsepnya seperti itu, kecanduan. Makanya kenapa? Kak, aku susah banget nih mikirin ngelupain seseorang. Aku susah banget nih ngelupain dia dan lain-lain gitu. Gimana ya, Kak? Itu karena dia datang di saat yang tepat sih. Konsepnya seperti itu. Jadi itu kamu harus pahami dulu. Rasakan emosinya dulu baru kamu pikir butuh apa enggak. Itu yang bagus. Yang kedua di sini ada six chakra. Ada cakra keenam, ya. Cakra keenam itu lebih ke ajna. Kamu lebih mengedepankan namanya intuisi kamu. Ya, tetapi sebetulnya intuisi itu bagus kalau kitanya sendiri sudah bersih dari pikiran. Nah, inilah yang membuat kamu kadang-kadang salah konsep. Aku merasakan dia, aku melihat dia dalam bayanganku, aku melihat dia dalam mimpiku. Padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu itu halu atau enggak, gitu loh. Kadang-kadang jeleknya ini adalah kamu terlalu mempercayai apa yang menjadi buah pikiran kamu tanpa melihat kenyataan yang ada. Kamu lebih percaya dunia tipu-tipu daripada kenyataan. Misal, kamu sudah tahu nih energi kamu tuh sudah sangat capek sama seseorang. Tapi ternyata karena kamu begitu percaya sama intuisimu sendiri, kamu tidak mau mendengarkan orang lain dan kamu tidak membuka mata. Namanya ini adalah denial. Jadi banyak juga ya denial itu para tarot reader pasti yang udah jadi tarot reader atau berusaha belajar tarot
pernah membacakan temannya banyak sekali orang-orang yang denial. Seakan-akan awalnya dia butuh untuk dikonsultasikan masalahnya, tapi begitu tahu hasil yang jelek, enggak kok, dia nggak kayak gitu. Itu namanya denial. Sekarang kartu yang terbuka kan membaca energi seseorang. Kalau misalnya kartunya jelek, sebagai tarot reader ya hanya pembaca kartu. Kalau nggak resonate ya berarti nggak cocok kan gitu. Nggak bisa semuanya di padankan dengan apa yang kamu mau. Ingat ya, tarot itu bukan harus seperti itu, bukan prediksi. Kalau misalnya ini benar, berarti kartunya memang membaca kamu. Kejadiannya kapan kita nggak pernah tahu. Resonate nggak resonate sebenarnya, kalau dalam konsep pilih kartu, semuanya itu resonate. Hati kamu kemana itu resonate. Tetapi kenapa denialnya adalah ya ketahan di otak nih, kamu ada masalah di kepala. Oke? 3 kartu ya, ada storm warning. Bahaya dengan pikiran kamu sendiri. Dari sini kamu harus tahu bahwa pikiran kamu itu berbahaya banget. Banyak negatifnya. Ya. Negatif itu denial. Negatif itu tidak pernah mau mendengarkan orang. Tidak pernah menerima nasihat, tapi kamu selalu percaya sama intuisimu sendiri, yang which is kamu sendiri belum tahu konsep kesemestaan itu gimana. Bagaimana cara kamu komunikasi sama Tuhan bukan hanya lewat doa loh, tetapi memang harus benar-benar membersihkan diri. Kenapa ada meditasi? Kita semakin membumi dan energi kita ke atas. Tapi kalau kamu di sini campur aduk. Kamu sama aku tuh enak loh, konsultasi aku kasih tahu nih, kamu sumber masalahnya di kepala. Aku nggak bisa bandingin sama yang lain deh. Kita style cara membaca itu berbeda. Kalau kamu cocok dengan aku, silahkan nonton videoku yang lain ya. Karena di sini, pertama kamu bukan cenayang, yang kedua semua orang tuh punya intuisi, tapi apakah intuisi itu bisa kamu percaya 100% juga enggak. Intuisi inilah yang membuyarkan semuanya. Misal, sebetulnya pacar kamu memang bener-bener sibuk. Contoh, dia baik lah. Tuhan tahu. Dia orang sholat, dia baik, dia nggak macam-macam, tetapi dia nggak punya waktu buat kamu. Misal ya, nggak punya waktu buat kamu. Terus, kamunya di sini mikir, pasti dia selingkuh. Aku tahu nih kak, ada cewek lain nih yang mendekati dia. Emang selama ini dia pernah selingkuh gak? Belum sih kak, kebiasaannya memang dari ini dia remaja gini. Tapi aku takut dia tuh berubah begini begitu. Jangan teman-teman. Jangan percayai itu. Jujur kalau di aku ya, kalau membaca tarot, aku tidak peduli kamu tuh orang ketiga, kamu gay, kamu lesbong, I don't care, I don't even care. Semua orang yang datang ke aku tuh pasti punya masalah cinta. Oke? Dan aku harus respect. Kalau kartunya memang bagus, ada kok beberapa di sini yang orang ketiga tapi oke kak, nggak apa-apa, tapi konsepnya begini. Ada juga yang memang orang ketiganya memang cuma buat senang-senang, ya aku bilang apa adanya. Jadi aku bukan tipe yang omong kosong. Kartunya apa, aku buka apa. Di sini kita kembali lagi bahwa memang kamu memiliki masalah di kepala. Ya, masalah di kepala karena ada 7 chakra, ada 6 chakra, dan ini berdekatan ajna dan kepala. Kamu punya kekuatan ini. Ini yang membuat masalah cinta kamu amburadul. Kenapa? Karena apa yang kamu pikirkan semuanya tuh negatif rata-rata teman-teman. Konsep berpikir tidak seperti itu. Ya, siapa bilang kamu tidak bisa melepaskan kemelekatan? Siapa bilang? Orang yang tidak melepaskan kemelekatan adalah, aku baru dapat dari Coach Eliza, setelah dia teliti ya, ternyata dia datang di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Kita punya memory capture di situ. Otak kita tuh langsung, oh, he's everything, she's everything. Padahal sebelumnya belum tentu. Dia cuma datang di saat yang tepat dan dia tahu momen. Itu yang membuat kamu tuh dia lebih dari yang lain.
Trust me, kamu harus belajar berubah dan melepaskan. Sekarang dengan tidak berlama-lama, aku akan membukakan untuk kondisi dari pikiran kalian dulu dengan lebih detail ya teman-teman. Dengan lebih detail konsep pikirannya seperti apa. Ada kartu Nine of Pentacles, ada kartu The Empress, ada kartu The Strength. Teman-teman, di sini kalau aku bilang Nine of Pentacles itu sama aja kayak kamu keep ya. Kamu tuh bahagia dengan apa yang sudah kamu pikirkan. Kamu nyaman, kamu kayak males gerak. Dan di sini ada kartu Strength. Kamu adalah orang yang kayak kurang observasi. Kalau kamu sudah tahu bagusnya kayak gimana nih orang, tapi kamu nggak lihat jelek-jeleknya. Itu yang salah dari kamu. Bagaimana nih Kak Mela cara memperbaikinya? Kita akan lihat di sini konsepnya ya. Kita sama-sama membuka 3 kartu. Di sini ada Come to Age. Kita punya kartu To Be Fair. Dan kita punya kartu Co-Create. Aku bisa bilang untuk pikiran kamu memang harus dirubah, nggak cuma setengah-setengah, tapi memang harus 100% konsepnya dirubah. Kenapa? Kita punya kartu Come to Age. Kamu kebiasaan orangnya tidak memikirkan baik buruknya untuk diri kamu. Kamu di sini tidak memikirkan emosi yang kamu bisa rasakan dahulu. Kamu cuma berpikir, oh dia datang di saat aku yang tepat, aku nyaman sama dia. Tetapi kamu tidak memikirkan apa efeknya buat kamu. Apakah cinta yang dia berikan pada kamu itu memberikan himpitan yang besar untuk emosional dan pikiran kamu? Ini kita bicara masalah mental ya teman-teman. Kalau seandainya kamu tidak bisa membenahi ini, jujur aja, ini akan jadi masalah mental yang serius. Karena kamu jadi akan merasa nggak bisa tanpa seseorang. Bucin. Dan psikiater manapun nggak bisa nyembuhin sih. Sama aja, ya setengah-setengah halu, setengah-setengah bisa gila, gitu. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa menerima perubahan. Karena kamu sudah punya konsep ini di awal. Kamu merasa, aku tuh tahu segalanya dengan apa yang aku pikirkan. Kamu mikir nggak efek buat diri kamu sendiri? Kamu terlalu banyak memikirkan orang lain, ya. Yang kedua, di sini ada To Be Fair. Cobalah mulai untuk merasakan, menimbang-nimbang. Kira-kira kalau misalnya sekarang aku menerima dia, aku memberikan kesempatan kepada dia, aku jalan sama dia, apakah memang betul-betul emosiku membutuhkan itu, atau hanya badanku saja yang membutuhkan itu? Apakah aku siap mendengar sesuatu atau melihat yang tidak sesuai dengan pikiranku? Mungkin dia bisa aja casingnya alim, bisa aja casingnya baik, sholat 5 waktu, nggak taunya suka main judi, suka main cewek. Emang pekerjaannya bluffing, ya. Kamu harus bisa ada pikiran apa yang bisa dipercayai dari seseorang adalah behavior atau perilakunya. Jangan pernah percaya dengan seseorang dari perkataannya. Bagaimana dia konsekuen menjaga hubungan kalian? Bagaimana planningnya? Apakah energi yang kamu keluarkan kepada seseorang di sini setara dengan apa yang dia berikan kepada kamu? Apakah di sini seseorang itu sama memandang dirimu sebagaimana kamu melihat dia? Apakah di sini ada keseimbangan dalam berpacaran atau malah berat sebelah? Kamu harus bisa merasakan ya Super Loveku. Kalau tidak, ini namanya cinta buta. Dan aku bilang ini sayang, ini akan kena mental. Kamu boleh tanya, aku sih kenal sama Coach Eliza ya, dan itu dia bisa tahu karena dia seorang hipnoterapis.
Penyakit-penyakit seperti ini penyakit gagal cinta. Kenapa orang bisa stres karena gagal cinta? Karena dia punya keyakinan yang tidak bisa diubah. Tidak merelakan, tidak menerima, dan melekat. Co-create, ulang kembali pikiran kamu, karena bukan berarti kamu punya intuisi, kamu tuh manusia super. Bukan berarti kamu percaya dengan apa yang di kepala kamu itu adalah ilham dari semesta. No, ini adalah kehancuran kamu. Kita nggak pernah tahu kamu narik energi bawah atau menyerap energi atas. Kamu pernah nggak sih merasakan sebuah bahagia? Bahagia itu ada frekuensinya. Bahagia itu kita tidak sakit, bahagia itu kita bisa belanja, ya kan? Bahagia itu kita bisa ketemu sama teman baik sama kita, orang baik sama kita, dan kita merasa nyaman. Saya memahami di sini bahwa banyak di antara kalian yang melekat, yang seperti ini. Itu karena kamu sudah mengcapture posisi nyaman dikala kamu itu memang lagi kosong, lagi membutuhkan kasih sayang, lagi butuh kehangatan. Dia masuk, tak. Dia adalah orang yang bisa membaca pikiran kamu sebetulnya. Jadi kamu mengagung-agungkan dia, even dia di sini mungkin punya pasangan, even dia di sini itu punya punya masalah utang, problematik. Dia misalnya dia toxicity person, toxic people. Mungkin dia cuman mau sama kamu dari dari keuntungan aja, keuangan, tubuh kamu, ya, status doang gitu. Gak ada yang bisa kamu percayai dari apa yang kamu pikirkan. Karena aku melihat energi kalian di sini adalah energinya masih belum berubah ya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah memahami konsep semesta itu bagaimana. Intinya adalah harus ikhlas. Kalau kamu masih ngerasa sakit, kalau kamu masih merasa menangis, itu wajar. Tetapi aku rasa sayang kepada diri kamu harus lebih ditingkatkan. Aku masih melihat di sini energi yang diberikan adalah konsep kemelekatan ya. Konsep kemelekatan ini tuh yang akan membunuh kamu. Kamu akan lebih senang dibegoin asal ada dia, daripada kamu tahu ada laporan, mbak, aku tuh selingkuhan dia loh. Mbak, aku istrinya. Kamu gak akan percaya sama orang itu, kamu percayanya sama pasangan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah chaos dari pikiran. Apa yang harus kamu seimbangkan adalah kembali ke konsep ketika kamu berbahagia. Berbahagia itu tanpa tekanan, hutang lunas, anak kamu happy. Kamu kayak punya perasaan pergi ke taman hiburan gitu ya. Kamu bisa ke amusement park. Mungkin kamu pernah ke Disneyland. Kayak aku pernah ke Disneyland gitu. Misalnya di Amrik itu happy-nya karena aku nggak pernah merasakan Disneyland di Indonesia. Belum ada gitu. Kita punyanya Dufan, Fantasy. Dan itu juga udah happy. Kembalikanlah perasaan kalian seperti tidak tersakiti, senyum, dan bahagia. Sama aja kalian terapkan pada konsep berhubungan. Kalau 3 konsep ini nggak ada, bahagia, terus senyum, terus di sini konsepnya adalah seperti kamu tidak sakit secara mental dan body, itu baru adalah kesempurnaan dari namanya cinta. Jadi sekarang tolong kalian harus dirubah ya untuk proses pemikirannya. Jadi aku harus bilang sama kalian, apakah kalian di sini bisa mempercayai intuisi kalian? Intuisi itu bisa dipakai, tetapi kamu juga harus energinya naik ke atas. Kalau energinya kamu lagi ke bawah, ya kamu nggak akan dapat. Kamu akan selalu melekat dengan orang yang sama. Aku tidak bisa kak, aku patah hati, aku ini. Wah, teman-teman,
Kamu harus tahu dulu kenapa kamu melekat. Ya karena dia datang di saat yang tepat, di kala kamu butuh. Ketika kamu jarang dibelai, dia datang. Bukan gara-gara waktu dan tempat dipersilahkan, enggak. Dia datang memang karena sudah tahu waktunya tuh tepat untuk datang. Kamu lagi ada masalah, kamu lagi apa, wah tepat nih, tas, kena, udah dah. Kamu jadi tergila-gila sama dia. Sebenarnya tuh konsep pikiran, kamu aja yang gak sadar. Sekarang kita akan masuk bagaimana kamu harus menyikapi diri kamu ya dalam bidang pekerjaan, keuangan. Yang kamu harus tahu di sini, door to romance. Ini hati-hati ya. Kalian kadang-kadang suka menyambung-nyambungkan pekerjaan dengan asmara. Hati-hati yang suka flirting sama teman kantor dan lain-lain. Di sini ada first chakra. Teman-teman, ini kita masuk ke solar plexus, lebih kepada nafsu, hawa nafsu. Dan di sini adalah strategi. Aku bilang kamu tuh bagus banget dalam mempresentasikan diri kamu kepada orang lain. Kamu tidak punya masalah dalam mempresentasikan apapun yang kamu punya. Orang lain tuh akan kagum sama kamu karena kamu memiliki daya tarik ke lawan jenis sebetulnya. Tapi kadang-kadang kamu tidak percaya diri, padahal kamu di sini tuh sudah punya energi ini. Tetapi bahayanya adalah ada kartu door to romance. Konsep ini bisa melenceng. Dikala kalian punya partner, punya pasangan, teman kerja, kalian suka sama nih orang. Ini akan jadi satu masalah yang serius ya. Aku tahu kalian itu mendapat semangat, tapi kalian kayak gampang jatuh cinta, entah sama atasan, entah sama partner, dan lain-lain. Kalian berharap kalian itu selalu diperhatikan sama dia dalam lingkungan pekerjaan ya. Tapi sebetulnya apa sih teman-teman? Yang lebih mensupport kamu tuh adalah keluarga. Kenapa? Karena kamu kalau bergantung sama partnership kamu, di sini ada kartu 5 Pentacles. Hubungan kalian itu bisa hancur. Kamu mempunyai adidaya menarik, memikat partner kerja kamu, pasangan kerja kamu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dirubah kalau dalam pekerjaan? Ada not for you. Anggaplah partner itu hanya sementara dan memang bukan takdir cinta kamu. Yang kedua, tidak usah terlalu dekat. Pergilah ketika project kamu sama mereka itu sudah selesai. Atau lepaskan. Kalau misalnya kamu di sini tidak per project, kamu sama-sama satu kantor, lepasin. Nggak boleh ada rasa cinta, tapi jadilah rasa kagum. Bernafaslah selayaknya kamu sehat. Lepaskan. Sama kayak kamu menghirup, kemudian lepaskan. Sering-sering lakuin itu. Karena kenapa? Kamu tuh kayak orang kurang perhatian, teman-teman. Kamu pasti ada inner child yang terluka di sini. Kalau aku bisa simpulkan dari 2 kartu yang kita baca ya, kamu memang benar-benar butuh kasih sayang. Maka kamu semuanya itu bisa jadi gampang jatuh cinta. Ada yang baik sama kamu, kamu suka. Ada yang baik sama kamu, kamu suka. Tapi sukanya nggak dilihat. Ini tuh bakal ngebahayain gue. Bakal buat gue tuh kayak sosiopat. Stalking. Yang dianya juga nggak tahu lu suka sama dia atau enggak. Mungkin dia ngerasa tapi dia berusaha kayak profesional mungkin ya. Tapi kamu tuh kayak mau deket aja, orang kan jadi risih. Itu loh yang membuat kamu tuh kadang-kadang mungkin seperti tidak ada wibawanya. Apalagi dalam hal cinta, nggak ada wibawa sama sekali. Yang kamu harus lakukan apa? Pertama, rasakan dulu emosinya. Nggak usah pakai pikiran dulu. Rasakan dulu emosinya. Jadi misalnya nih, kamu suka sama seseorang, entah dia rekan kerja kamu, entah siapapun. Apakah di sini kamu sudah tahu nih nanti ke depannya dia bisa sama kamu apa enggak? Statusnya apa?
Oke, emosinya aku cuma pengen have fun. Udah, stop di have fun. Jangan nanya nanti ke tarot reader, Kak, dia cinta sama aku nggak ya? No, no, konsepnya have fun. Kemana dulu nih? Kedua, behavior yang dari kamu adalah behavior untuk tidak menjadi seorang pengejar. Kamu pikir dengan kamu baik dengan seseorang, orang tuh bakal baik sama kamu. Kalau kamu konsepnya seperti ini, enggak. Kamu akan jadi seseorang yang terus dimanfaatkan. Dalam pekerjaan pun juga kamu di sini nggak ada goals-nya. Nggak ada goals. Either kamu nanti nggak ada jabatan karena kamu setia sama bos yang ini dan dia tidak karena dia lihat kamu tuh mudah dan dia tidak memberikan kamu apresiasi. Jangan seperti itu ya. Ini akan membutakan, teman-teman. Kamu tahu nggak sih? Konsepnya tuh kalau misalnya kamu dalam partner ya, daya tarik. Untuk menarik networking is okay, tapi kalau kamu jatuh cinta sama partner rekan kamu yang sudah punya pasangan pastinya, atau dia anak baru masih muda dan lain-lain, waduh, kamu di sini tidak akan bisa ninggalin divisi kamu deh. Aku bisa bilang gitu. Nggak bisa ninggalin divisi kamu dan kamu nggak ada dapat jabatan. Udah ngendon aja di situ sampai 20 tahun, 30 tahun. Gajinya juga naiknya mungkin 3 tahun sekali. Tolong ya. Aku minta mohon banget. Tolong dirubah untuk kalian itu lebih paham apa yang kalian bisa rasain. Kalau kalian di sini aja tidak merasakan rasa sakit kalian badannya butuhnya apa? Kalian juga tidak sering meditasi, ibadahnya juga kurang. Bisikan-bisikan seperti ini yang akan mengacaukan kamu. Ini hati-hati loh teman-teman ya. Aku punya teman itu seorang psikolog dan lain-lain. Itu konsepnya kalau dalam masalah cinta aja bisa buat orang itu gila. Gilanya itu parah. Kalau kamu bilang ada orang yang bunuh diri gara-gara masalah cinta, bisa sampai segitu. Karena kenapa? Energinya makin ke bawah. Ini aku akan berikan tips untuk kamu, apa sih yang harus kamu korbankan dari diri kamu. Ini mengorbankan kamu sendiri untuk kebaikan. Dalam pekerjaan dan cinta. Kalau kamu misalnya orangnya mager, korbankan mager itu. Lihatlah sebuah peluang di sana. Kamu harus berani untuk maju. Karena page of wands adalah aksi selanjutnya. Kalau kamu punya sifat mager, di stop magernya. Dikorbankan magernya. Langkah kamu bukan berhenti sampai di sini kok. Mentang-mentang umur kamu sudah misalnya 60 tahun atau 40 tahun, kamu gak punya masa depan gitu. No. Selama kamu masih hidup, masih ada jalannya ya. Kamu masih bisa punya pencapaian yang lebih dari sekedar masalah cinta atau stuck seperti ini. Yang kedua, lagi-lagi terlalu sensitif. Jadi orang jangan baperan kek. Jadi orang terbiasa mendengarkan omelan orang, terbiasa membaca rules-nya. Kalau salah ditegur, diterima. Dengarkan apa kata orang, jangan tutup telingamu. Karena kamu gak akan dapat perkembangan di sini. Kalau kamu sendiri menutup diri dari orang-orang, kamu gak akan dapat kebahagiaan yang kamu mau. Mau pekerjaan, karena kalau udah tertutup, apa? Bisa maju nggak? Yang ketiga ini paling ngeri. Korbankan perasaan kemelekatan. The devil ini itu nggak bagus.
Kalau kamu memfokuskan the devil ini kepada kamu punya project dan kamu gila kerja, it's okay. Kamu tidak berhenti bekerja, it's okay. Tapi kalau kamu masukkan the devil ke dalam konsep cinta, kemelekatan, wow, hancur kamu teman-teman, seperti yang sudah-sudah sekarang. Dan mungkin ada nih yang nonton yang sudah hancur gara-gara kemelekatan dengan satu orang. Ayolah dirubah, disembuhkan. Caranya gimana Kak Mela? 1. Kemauan. 2. Blok semua yang berhubungan dengan dia. Yang 3, kalau sudah putus nggak usah berharap menjadi teman. Yang 4, meditasi. Yang 5, kalau kamu lagi bete, lagi sedih mikirin dia, nggak usah dipikirin, serahkan semuanya ke atas. Ke 6, bahagiakan dirimu. Apa sih yang sudah kamu capai sampai akhir tahun? Tolong dicatat ya. Aku punya pesan untuk kamu terakhir. Kita akan lihat apa sih pesannya. Kita akan buka di sini. Semakin tenang diri kamu, maka semuanya itu akan berjalan lebih lambat dan lebih mudah dari kamu, lebih mudah untuk kamu untuk mendapatkan semuanya dan diselesaikan dengan baik. Ini lagi-lagi kita punya konsep bernafas. Inhale, exhale, ya. Ini muncul 2 kali, ini adalah sebagai pertanda. Yang kedua, konsep kesuksesan. Hari ini adalah hari yang bagus, kamu sudah dalam situasi tersebut. Problem itu akan selesai dengan cepat dan mudah. Membantu orang, jadi pertolongan orang itu akan diperlihatkan pada kamu, dan sesuatu yang terjadi itu akan ada sebuah hadiah untuk kamu. Jadi ada kesuksesan, ada hadiah dari semesta. Kalau kamu di sini sudah bisa mengontrol diri dengan cara apa? Pakai konsep pernapasan ya. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hirup, buang. Rasakan itu dalam konsep cinta kamu juga. Dan yang terakhir, body. Tubuh kamu. Self-love. Badan kamu butuh cinta kamu. Jadi kalau misalnya kamu disakiti seseorang, sama aja mereka menyakiti badan kamu. Badan yang harusnya kamu pikirkan, kamu cintai, kamu sayangi. Kalau misalnya memang ada seseorang yang melukai kamu, misalnya ini ibarat mereka nih kayak preman, tapi konsepnya halus karena masuk melalui cinta, masuknya melalui kesempatan, ya kan. Langsung tebas. Kita udah gak usah tega-tegaan di 2022 ini. Karena seseorang akan menghargai kita kalau kita punya prinsip, punya ketegasan, punya tujuan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sampai jumpa.